Apabila kita hendak bujur-bujur diurusakan oleh Allah, karena orang banyak bersambat mengaku-ngaku kita bertawakal on Tuhan aja. Ya kalau bah kitanya kayak apa lagi pada bertawakal on Tuhan lagi semacam. Nah, banyak ada kita mendengar kayak itu. Nah, tawakal ini amal hati. Kita yang bertawakal kepada Allah, minta pimpinakan, minta bimbingakan Allah. Nah, maka syarat supaya Allah mau membimbing kita lah, itu 3 syaratnya nah, wajib hafal. Amun kita nih hendak dibimbing Allah, diatur Allah 24 jam, hari-hari sampai ke mati, husnul khotimah, diatur oleh Allah sampai masuk surga, bahkan kena dijulungi Tuhan surga di dunia. Maka syaratnya 3. Pertama, apabila salah satu dari 3 ini kada ada di diri kita, tawakal kita tuh kada diterima oleh Allah. Artinya Allah masih belum mau bujur-bujur mau urus urusan kita. Jadi Allah nyawa urus seorang. Nah, nyawa urus seorang. Maka barang siapa kita mau urus diri kita sendiri, lahalaka, niscaya hancur dan binasalah urusan kita. Kada mau bujur, karena kita yang mau urus diri kita, nafsu. Jangan sampai kita ini dibimbing oleh nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita ini diserahkan Allah kepada nafsu kita sendiri, cagar hancur urusannya. Nah, maka kenapa orang tuh masuk neraka? Karena memangnya dibimbing oleh nafsunya, bukan dibimbing Allah. Kenapa garang mati kada dibimbing oleh Allah? Karena inya kada bujur-bujur bertawakal kepada Allah. Walaupun hari-harinya berucap tawakkaltu 'ala Allah. Maka syarat supaya kita bujur-bujur dibimbing, dipimpin, diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan, 3 syaratnya. Pertama, pagi, sore, siang dan malam kita selalu bertaubat kepada Allah. Nah, itu. Kalau kita bertawakal, tawakkaltu 'ala Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, tapi kita belum bertaubat lawan Tuhan, Allah kada mau membimbing kita. Jadi Allah muha. Nah, jadi taubat itu pagi dan sore, siang dan malam. Karena kita ini kada sunyi dari kesalahan. Baik kesalahan yang nampak maupun kesalahan yang kada sengaja. Nampak benar kita menggawi kesalahan, disengaja naranya. Ada juga yang kada nampak, kada sunyi kita dari kesalahan itu. Maka kita bertaubat lawan Tuhan. Amun kita hendak diatur oleh Allah, posisikan diri kita di wilayah Habibullah, dicintai Allah. Pian tuh mesti cinta lawan seseorang, pasti pian memperhatikan orang itu. Pikirkan dulu halus-halusnya supaya masuk logika. Kita tuh cinta lawan seseorang, maka orang tuh pasti dalam perhatian kita. Nah, kalau kita ingin dalam perhatian khusus oleh Allah, dalam perhatian yang khusus oleh Allah, posisikan kita di Habibullah, orang yang menjadi kekasih Allah. Nah, siapa kekasih Allah nih tuh? At-taibu Habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, maka syarat utama mutlak bahwa kita bertawakal itu sah, kita sudah bertaubat. Nah, taubat kita ini ada masalah, ibarat rusak pulang, taubat pulang. Rusak pulang karena menggawe maksiat, taubat pulang. Sebagaimana taubat, sebagaimana maksiat ini jadi rutinitas, jadikan taubat wiritan juga. Nah, maksiat rutin, tapi taubat jadi wirid. Nah, cuma taubat ini syaratnya, intisarinya menyesali lah. Jadi setiap satu kesalahan yang ada pernah kita gawi, kita sesali. Nah, karena bila kita asal bujur-bujur menyesali, timbul perasaan kedua, kada hendak mengulangi. Asal ada penyesalan dulu. Bahkan waktu kita ada perasaan menyesali, waktu itu kita pasti ampih menggawi maksiat tadi, karena ada penyesalan. Kenapa harus menggawi maksiat? Memang kada ada penyesalan. Apalagi hendak berpikir berniat kada hendak mengulangi, kada mungkin ada kalau nya kada ada menyesali. Nah, maka menyesali itulah intisari taubat. Menyesali dulu. Asal ada perasaan menyesali, menyesal benar. Kadang-kala bisa sampai tetangis-tangis nih pian. Kada sama rasanya itu berbeda. Sampai tetangis-tangis. Asal ada perasaan menyesal, stopnya tuh otomatis aja stop tuh.
Imbah itu timbul kena perasaan kedua, ada hendak mengulangi lagi. Nah, apabila saat itu barang dulu, apabila saat itu misalnya sore atau imbah maghrib, karena malamnya imbah isanya atau siangnya terjadi lagi maksiat, itu lain perkara lagi. Saya pulang taubat, kan ada masalah, sesali pulang. Maka itu, jadi kita jangan putus asa dari ampunan Tuhan. Jangan baampih bataubat. Apabila bataubat pagi, sore, siang dan malam. Bahkan sesudah 5 waktu kita bataubat. Ya kalau astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, itu di hati ada penyesalan sama Tuhan. Jangan sekadar ucapan astagfirullah li, astagfirullah itu aja. Tuntung salam imbah sembahyang nih, astagfirullah. Hendak sembahyang, astagfirullah. Nah, pada tiap keadaan apapun kita minta ampun sama Tuhan. Maka berarti pada tiap keadaan apapun posisi kita Habibullah. Ujar Nabi at-taibu Habibullah. Satu dulu. Kalau kita sudah jadi Habibullah, kekasih Allah, kita dapat perhatian khusus dari Tuhan. Arti perhatian khusus itu pengawasan, pengaturan yang istimewa dari Allah. Nah, Tuhan mengatur dengan sebaik-baiknya kepada kekasihnya. Satu dulu, mun hendak tawakal kita tadi disahut oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturannya. Yang kedua, imbah taubat kita tadi sudah pagi, siang, sore dan malam tadi. Nah, yang kedua, bujurakan niat kita di dalam hidup. Kita hidup 24 jam sehari, siang dan malam. Isuk ya pulang 24 jam pulang, isuk ya pulang 24 jam pulang. Bujurakan niat menjalani hidup. Termasuk beribadahnya, termasuk berusahanya, termasuk seluruhnya. Niatnya tadi dibujurakan. Kayak apa niat yang bujur? Yaitu semata-mata kita beramal, kita berusaha. Ibarat garing, kita berobat. Ibarat kita makan, ibarat lapar nih, makan, seluruhnya semata-mata hanya menjunjung perintah Allah. Itu niat yang bujur. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Mengerjakan yang wajib 5 waktu, puasa misalnya, berzakat misalnya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Berikhtiar, berusaha, berdagang, berjualan, bertanaman, bertani dan lain sebagainya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Guring, makan, berbaju, seluruhnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Perintah Allah ada 3 levelnya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Kita menggawi itu kenapa? Karena menjunjung perintah Allah. Nah, jangan sampai kita menggawi itu karena disuruh nafsu kita. Beribadah, boleh jadi kita mengerjakan ibadah itu disuruh nafsu kita. Makan, disuruh nafsu kita. Guring, disuruh nafsu kita. Maka yang paling kita waspadain itu adalah ibadah kita ini. Nah, jangan sampai tercampuri oleh kepentingan nafsu. Amun kita hendak minta aturakan Allah, minta bimbingan Allah. Nah, maka bujurakan niat. Jangan sampai niat kita tadi syirik di dalam niat. Arti syirik di dalam niat itu kada semata-mata karena Allah, ada karena yang lain. Berarti tak 2 niat narannya. Kalau masih tak 2, belum wahda niat. Belum wahda niat pada niat kita. Satu-satunya niat kita hanya lillahi ta'ala. Makanya Imam Syafi'i sunnah melapaskan niat. Usolli fardu subhi lillahi ta'ala. Nawaitu shauma gadin lillahi ta'ala. Ada ujungnya lillahi ta'ala sebagai warning bahwa kita beramal ini semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, membujurakan niat itu sudah pelajaran kita semalam. Ya kalau? Nah, ini kan kita sedikit kesimpulannya. Namun hendak Allah yang menjadikan kita tadi dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Allah yang mengatur. 2 sudah. Pertama tadi taubat siang dan malam, pagi dan sore, bahkan setiap waktu. Yang kedua, niat dibujurakan. Jangan sampai umpat kehendak nafsu, kepentingan nafsu berbuat di dalam niat kita. Ini masalah hati, masalah membersih niat dari yang kada layak.
walaupun syariat tetap jalan aja, syariat juga kada boleh syariat itu stop gara-gara niat tadi, kada boleh juga syariat tetap berlaku. Nah, yang ketiga, amun bujur kita bertawakal lawan Tuhan, sempurnakan syariat. Ini yang ketiga. Termasuk menyempurnakan syariat adalah mengusahakan supaya kewajiban kita tadi sah secara syarat dan rukun. Sembahyang wajib sah secara syarat dan rukun terpenuhi supaya sah. Itu termasuk menyempurnakan syariat. Puasa gawi rukun dan syaratnya. Baudu sempurnakan rukun dan syaratnya. Maka seluruh syariat itu suruhan Tuhan, menyempurnakan syariat. Kita nih misalnya bertawakal lawan Tuhan tapi kada baubat, ini belum bujur bertawakal lawan Tuhan. Jadi sempurnakan syariat. Jangan sampai kita taksir di dalam syariat. Arti taksir itu kurang. Nah, jadi menjalankan syariat bagian dari kesempurnaan tawakal kepada Allah. Nah, maka barang siapa tiga ini terpenuhi lah. Pertama tadi taubat pagi, sore, siang dan malam, bahkan tiap waktu. Yang kedua niat dibujurakan dalam 24 jam, hanya menjunjung perintah Tuhan. Bahkan sekajap mata melihat pun hanya karena Allah. Nah, itu orang wali kayak itu. Yang ketiga, sempurnakan syariat. Itu setiap satu tuh kena ada ciri-cirinya berhasil. Jadi orang yang bertaubat bujur ada ciri-cirinya. Orang yang bujur niatnya karena Allah ada ciri-cirinya. Sedikit dibahas. Nah, taubatnya bujur cirinya istiqomah sudah menuntut ilmu. Nah, istiqomah menuntut ilmu. Arti istiqomah itu akil amah. Nah, akil amah. Ciri orang tadi niatnya bujur karena Allah, dalam hatinya hanya memandang kebaikan Allah. Nah, itu cirinya. Kalau kita belum lagi memandang kebaikan Allah di mana-mana, terutama waktu kita sembahyang, berarti belum menuju Allah. Kan hendak menuju Allah aja nih dalam ibadah nih. Nah, kalau kita yang dituju hanya Allah, hanya karena ridha Allah, maka yang kita lihat itu hanya kebaikan Allah, itu cirinya. Nah, yang ketiga, kalau bujur menyempurnakan syariat, nah inya sungguh-sungguh melaksanakannya, kada meremehkan lawan syariat. Nah, tiga perkara ini tafsir dari kalimat man tawakkal 'alallah. Syarat dari kalimat man tawakkal 'alallah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, sempurnakan dulu yang tiga ini aja Tuhan. Apa nih toh? Itu maksud man tawakkal 'alallah. Niat bujurakan, taubat pagi dan sore, sempurnakan syariat. Man tawakkal 'alallah, sambungannya fahuwa hasbuh, maka Allah yang mengurus inya kena. Allah yang mengurus inya. Nah, dengan sebaik-baik urusan dan pengaturan. Nah, maka apabila Allah sudah mau urus kita kita nih diurus oleh Allah, pasti baik. Karena Allah yang mau urus. Orang tuh kenapa kada baik? Memang kada diurus Tuhan. Banyaknya orang kada beriman dengan Allah. Kenapa? Dilihatkan Tuhan sampai ke mati. Nah, alhamdulillah kita beriman dengan Allah ya Allah. Nah, iman itu paling coba kita pikirkan. Nah, amun kita bujur-bujur bertawakal bahwa hasbuh, Allah yang mau urus. Bukti Allah mau urus, kita coba lihat di sini dipadahkan segala hal ihwalnya. Jadi banyak menyerahkan dirinya kepada Allah dalam segala hal ihwalnya. Arti hal ihwal itu keadaan kita dalam 24 jam. Itu Tuhan kini yang mengatur. Bukti Allah mengatur, lihat aja kina. Asal tadi mentawakal Allahnya bujur asal mentawakal Allahnya bujur dengan segala ciri-cirinya tadi bujur, lihat aja kina. Apabila inya dapat musibah, inya kada kayak orang yang keluh kesah, kada. Dapat musibah sabar,
Kenapa bisa sabar aja? Tuhan menjulungi sabar. Karena bila Allah kada menjulungi sabar terhadap seseorang, orang tu kada kawa sabar. Walaupun narannya Muhammad sabar. Mun Tuhan kada menjulungi sabar, kada kawa sabar. Kenapa si aneh kawa sabar? Oh, Tuhan menjulungi sabar. Kenapa sih dia dapat sabar? Karena orang ini orang disayangi Tuhan. Kenapa disayangi Tuhan? Karena inya bujur tawakalnya lawan Tuhan. Nah, musibah tuh lagi 10 kilo jaraknya lawan inya, sudah ada sabar di dirinya, Tuhan persiapkan. Nah, karena bila Tuhan pulang memberi nikmat, belum datang nikmat sudah diandak di hatinya syukur. Nah, banyaknya orang yang dapat nikmat kan bersyukur, ada bersyukur dapat nikmat banyak benar. Kenapa kita ini dapat syukur? Tuhan menjulungi. Kenapa Tuhan menjulungi? Tuhan cinta. Kenapa kita cinta? Bujur tawakalnya lawan Tuhan. Nah, karena pulang ada kalanya kita dalam keadaan bermaksiat, amun takdir terjadi maka terjadi. Apabila Tuhan menghendaki kita bermaksiat pasti terjadi. Tetapi maksiat belum digawi sudah ada di hati kita hobi bertaubat. Nah, suatu saat sebagai didikan dari Tuhan digelincirkannya seorang wali sehingga mengerjakan maksiat. Cepat si wali teh bertaubat. Nah, mahfuz naranya tuh dipelihara oleh Allah, cepatnya bertaubat. Kenapa? Ini pemberian Allah. Taubat ini pemberian Allah. Cepatnya bertaubat. Banyaknya orang yang bermaksiat kada berpikir bertaubat. Orang wali langsung bertaubat. Kenapa? Tuhan tolongi segera bertaubat. Maka maksiat yang terjadi dalam diri seorang wali menambah tinggi derajat si wali tadi. Nah, nikmat yang ada di diri si wali menambah tinggi derajatnya. Musibah yang ada di diri si wali menambah tinggi derajatnya. Kenapa? Tuhan pengampun aturan. Itu ngalih yang kata kau dilawan nih. Nah, yang terakhir, nah, bila nyaba ibadah dibuka akan Allah hijab melihat lawan kehebatan Allah Ta'ala. Bila inya menyumbang babari-bari bersedekah dibuka akan Tuhan hijab akan kepemurahan Allah Ta'ala. Bila inya sembahyang musyahadah lawan kehebatan Allah Ta'ala, lawan kebaikan Allah Ta'ala, itu kada bisa diulah-ulah. Tuhan yang memberi. Kenapa Tuhan memberi? Kita pang disayangi sidin. Kenapa kita disayangi sidin? Kita pang bujur tawakalnya. Nah, membujurakan tawakal ini penting benar. Kayak apa caranya supaya tawakal itu bujur? Yang 3 tadi hafal kada? Sudah kada hafal? Yang 3 tadi tuh. Jadi salangkah berjalan dibuka akan Tuhan hijab, yaitu melihat kebaikan Tuhan. Nah, kawa berhinak sekali hinak dibuka akan Tuhan hijab, orang disayangi Tuhan. Nah, hasil dari bujur bertawakal kepada